Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Saktiawan, NIM E1E1210074. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah algoritma dan pemrograman mengenai materi nested loop dan array. Baik, langsung saja kepada materinya. Eh, Materinya itu yang pertama nested loop. Nested loop dapat diartikan sebagai looping atau perulangan yang bersarang. Maksudnya adalah dalam looping tersebut masih terdapat looping lagi. Bahkan dalam looping tersebut masih memungkinkan untuk membuat perulangan lagi sehingga looping tersebut bersarang ke dalamnya. Sedangkan array juga bisa didefinisikan sebagai sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Lanjut. Materi nested loop, looping bersarang. Baik, untuk flowchart dari nested loop yaitu yang pertama mulai, lalu langkah yang kedua inisialisasikan looping tersebut, lalu langkah berikutnya pengecekan kondisi looping, dan jika benar akan lanjut ke langkah pengecekan kondisi if else. Jika kondisi itu benar, maka kesimpulannya akan ke perintah 1. Dan jika salah atau false, kesimpulannya akan ke perintah kedua. Dan yang selanjutnya langkah atau incrementnya. Biasanya itu incrementnya plus atau minus. Setelah langkah akan lanjut ke kondisi, dan jika kondisi yang tersebut masih salah, masih benar, akan lanjut lagi ke kondisi ke pengecekan kondisi looping, akan terus menerus sampai kondisinya benar, sampai kondisinya salah atau false, dan selesai. Baik, langsung saja ke contoh. Nah, ini yaitu contoh dari pemrograman nested loop, yang dimana di sini menggunakan perulangan while. Baik, langsung contohnya. Contoh pertama itu buat algoritma flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n. N atau n di input sehingga ditampilkan misal n sama dengan 10. Outputnya itu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, 5 sama dengan ganjil, 6 sama dengan genap, 7 sama dengan ganjil, 8 sama dengan genap, 9 sama dengan ganjil, dan 10 sama dengan genap. Baik, untuk flowchart dari contoh pertama yaitu pertama mulai, lalu langkah yang kedua itu masukkan nilai n. Lalu kita inisialisasikan looping tersebut yaitu i sama dengan 1. Lalu kita masuk pengecekan kondisi looping yaitu i kurang dari sama dengan n. Dan jika benar akan masuk ke pengecekan kondisi if else yaitu i modulus 2 sama dengan 0. Dan jika kondisi tersebut benar, maka
pernyataan yang keluar yaitu genap, dan jika salah kesimpulan yang keluar itu ganjil. Untuk inkremennya itu I sama dengan I plus 1. Dan jika kondisi pengecekan if else-nya itu masih benar akan ke akan berulang lagi sampai kondisinya salah dan selesai. Baik, untuk pemrogramannya, yang pertama itu kita masukkan integernya. Integernya itu I sama dengan 1 dan N. Lalu kita masukkan cout, lalu cout untuk memasukkan nilai N. Nilai N. Lalu kita masukkan nilai tersebut di variabel N. Saya menggunakan perulangan while. While. I itu kondisinya itu I sama dengan I kurang dari sama dengan N. Lalu saya masuk ke pengecekan kondisi if else. If else-nya yaitu I modulus 2 sama dengan 0. Kita out jika kondisinya itu benar akan muncul genap, dan jika salah dan jika salah else. Dan jika salah akan muncul perintah ganjil. Baik, saya masukkan nih selanjutnya itu inkremennya, yaitu I sama dengan I plus 1. Baik, kita tes, kita coba jalankan. Ya, baik, di sini saya akan memasukkan nilai 10. Masukkan nilai N-nya saya masukkan 10. Ya, di sini programnya berjalan karena dimana sesuai perintah yaitu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, dan seterusnya. Baik, untuk contoh yang kedua, flowchart-nya yaitu yang pertama mulai, lalu kita inisialisasikan
satu, loopingnya itu satu, lalu kita masuk pengecekan kondisi looping yang yang pertama, lalu jika kondisi tersebut benar akan masuk ke inisialisasi yang kedua. Dan langkah yang berikutnya itu akan masuk pengecekan kondisi yang kedua, dan jika benar akan masuk ke perintah 2 atau kesimpulan kedua, dan langkah berikutnya akan masuk ke langkah kedua dan langkah ke satu. Begitu seterusnya jika kondisi itu masih benar, dan jika salah akan masuk ke langkah yang pertama, dan langkah yang pertama akan masuk ke pengecekan kondisi yang pertama, dan jika masih benar akan berulang lagi, dan jika salah akan selesai. Baik, untuk pemrogramannya di sini menggunakan while dan for. Baik, untuk contoh yang kedua, yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output. Begini programnya itu 5, 4, 3, 2, 1 baris, dan kolomnya itu ada 5. Baik, untuk flowchartnya yaitu pertama mulai, lalu masukkan nilai n, dan akan masuk langkah yang berikutnya yaitu pengecekan kondisi, yaitu looping i kurang dari sama dengan n, dan jika benar j sama dengan n. Langkah berikutnya itu j sama dengan n, dan jika benar akan masuk ke pengecekan kondisi looping lagi, yaitu j lebih besar dari sama dengan 1. Dan jika kondisi tersebut benar akan menampilkan nilai j, dan angka berikutnya itu inkremennya j sama dengan j plus 1. Dan jika kondisi tersebut salah akan inkremennya akan i sama dengan i plus 1. Dan jika kondisinya benar, maka akan terus berulang, dan jika salah akan selesai. Baik, untuk pemrogramannya yang pertama itu kita masukkan kita masuk integer, yaitu yang pertama integernya itu baik. Untuk pemrogramannya yaitu kita masukkan integernya yaitu i sama dengan 1 dan j dan n untuk variabelnya. Lalu kita cout untuk memasukkan nilai n-nya. Masukkan nilai n sama dengan lalu kita masukkan ke variabel n. Untuk perulangannya saya menggunakan while, yaitu kondisinya
I kurang dari sama dengan N dan kita masukkan lagi perulangan for, yaitu J untuk inisialisasinya yaitu J sama dengan N dan kondisinya J lebih besar sama dengan 1 dan incrementnya itu J kurang-kurang minus-minus. Kita masukkan cout untuk menampilkan J-nya. Lalu di bawahnya saya masukkan cout lagi untuk baris baru. Lalu di langkah berikutnya itu masukkan integernya. Integer I sama dengan I plus 1. Oke. Kita coba jalankan. Ini saya keluar dulu ini. Ayo kita jalankan. Nah, di sini ada yang salah. Kita menggunakan apa ini? Jika apa yang salah di? Di sini saya lupa memasukkan tanda titik koma. Baik, kita langsung jalankan. Ya, di sini kita coba masukkan nilai n-nya yaitu misal 5. Nah, maka yang keluar yaitu sesuai yang tadi contohnya untuk pemrogramannya itu 5 baris 5 4 3 2 1. Baik, lanjut untuk contoh yang ketiga yaitu buat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100 dan buat program untuk memasukkan satu nilai jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti berikut. Baik, kita langsung saja pada pemrogramannya. Kita hapus dulu. Oke, yang pertama itu kita masukkan integernya, yaitu nilai. Saya masukkan integernya itu nilai. Lalu kita masuk ke perulangan for, yaitu tetapi di dalam for tersebut, perulangan tersebut ada integernya, yaitu I sama dengan 1 untuk integernya, lalu kondisinya itu I lebih kurang dari sama dengan 100 dan incrementnya itu I plus plus juga untuk nilainya nilai sama dengan 0. Oke, lanjut ke masuk lagi ke perulangan, yaitu saya menggunakan for, lalu di perulangan tersebut lagi ada integernya, itu J sama dengan 1, lalu untuk kondisinya J kurang dari sama dengan
kurang dari sama dengan I dan integernya J++. Oke, kita untuk anunya kita menggunakan pengecekan kondisi if lagi, yaitu eh, if-nya situ saya masukkan I modulus J sama dengan 0, dan berikut saya masukkan integernya nilai plus plus. Oke, di sini saya masukkan lagi pengecekan kondisinya lagi if, yaitu nilai sama I, nilai sama dengan 2. Di sini kita masukkan cout-nya menampilkan I. Oke. Baik, kita coba tes programannya. Sebelumnya saya keluarkan dulu ini yang tadi. Baik, saya bismillah. Ya, baik. Di sini sudah terlihat yaitu bilangan prima mulai dari 1 sampai 100. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi array. Baik, untuk contoh pertama yaitu buat pengprograman misalnya A array 5 sama dengan kurung kurawal 7, 2, 9, 1, dan 5, akan ditentukan nilai terbesarnya dari 5 nilai dalam array A. Baik, langsung saja untuk flowchart-nya. Yaitu yang pertama mulai, lalu langkah berikutnya array A 5 sama dengan kurung kurawal 7, 2, 9, 1, 5. Langkah selanjutnya masukkan nilai max-nya yaitu sama dengan array A 0 dan I sama dengan 0. Lalu kita masuk pengecekan kondisi menggunakan perulangan while, yaitu I kurang dari 5. Dan jika benar akan masuk ke pengecekan kondisi if, yaitu array A yaitu I lebih besar dari max. Dan jika benar maka langkah berikutnya itu inisialisasikan max-nya sama dengan array A dan I. Lalu jika benar akan incrementnya itu I sama dengan I plus 1. Nah, dan jika salah kondisi if else-nya akan berulang sampai ke pengecekan kondisi looping yang pertama, dan jika akan terus berulang, dan jika pengecekan kondisi tersebut salah akan masuk ke output untuk memasukkan output max-nya dan selesai. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Baik, untuk pemrogramannya yang contoh pertama array, yaitu yang pertama kita masukkan integernya itu array 5
dan sama dengan 7, 2, 1, 9, dan 5. Sini saya harusnya menggunakan kurung kurawal. Di sini lalu saya masukkan titik koma. Baik, langsung saja saya masukkan lagi integernya, itu bukan maka, itu max sama dengan array a yaitu 0, ini 0, dan koma i sama dengan 0. Oke. Di sini saya menggunakan perulangan while. Yaitu i kurang dari 5. Dan selanjutnya saya menggunakan pengecekan kondisi if else, yang dimana if-nya yaitu array a yaitu i dan tanda besar dari max lalu untuk untuk keterangannya itu max atau inisialisasinya max sama dengan array a yaitu i. Baik, kita untuk masuk ke selanjutnya itu integernya, kita masukkan integernya i sama dengan i plus 1. Oke. Dan yang terakhir saya masukkan cout-nya untuk mengeluarkan nilai terbesar sama dengan max. Ya, baik, di sini langsung kita coba jalankan. Ya, langsung muncul nilai terbesar dari 5 huruf tersebut yaitu 19, benar. Oke, lanjut untuk contoh array yang kedua. Baik, untuk contoh yang kedua yaitu buat pemrograman itu misalnya array A10 dan nilai array A 0 sampai array A 9 diinputkan, kemudian akan dicari nilai tertentu, misal X. Outputnya apakah nilai X ada dan tidak ada dalam array. Untuk flowchart-nya yaitu yang pertama mulai, lalu kita inisialisasikan i sama dengan 0 dan array A10. Lalu langkah berikutnya kita pengecekan kondisi looping yaitu i kurang dari 10. Dan jika benar akan masuk input array A i dan incrementnya itu i sama dengan i plus 1. Dan jika salah, pengecekan kondisi tersebut salah, akan lanjut ke input X
masukkan nilai input X, dan langkah berikutnya itu ketemu sama dengan false dan I sama dengan 0. Dan jika dan masuk lanjut ke pengecekan kondisi looping lagi, yaitu I kurang dari 10. Dan jika benar, akan masuk ke pengecekan kondisi if, itu X sama dengan array A I. Dan jika benar, akan ketemu sama dengan true, dan integernya itu I sama dengan I plus 1. Dan jika salah, akan lanjut lagi uh, ke pengecekan kondisi looping. Dan jika pengecekan kondisi tersebut salah, akan masuk ke pengecekan kondisi lagi, yaitu ketemu uh, lalu jika pengecekan tersebut benar, perintahnya akan ada, dan jika pengecekan kondisi tersebut salah, uh, akan muncul perintah tidak ada, dan selesai. Baik, untuk pengprogramannya kita tulis. Yang pertama itu kita hapus dulu. Oke. Lalu itu int main, kita masukkan integernya integer array A yaitu 10, dan I sama dengan 0. Wow, salah. Pertama, lalu kita masukkan pengecekan kondisi looping, yaitu saya menggunakan for. Lalu di sini saya inisialisasikan I sama dengan 0. Lalu untuk kondisinya I kurang dari 10, dan integernya yaitu I plus plus. Lalu di sini saya masukkan cout, yaitu array A untuk I sama dengan sama dengan, di sini saya kasih dulu, lalu sama dengan, kita masukkan inputnya di variabel di sini kenapa salah ya, tunggu variabel array A yaitu I, dan sini kenapa salah karena sini dia menggunakan A. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya saya masukkan integer X, koma, dan saya masukkan bool untuk ketemu sama dengan false. Lalu I sama dengan 0, dan saya menggunakan perulangan while. I
kurang dari 10 if A sama dengan saya menggunakan perulangan if lagi, eh, A, lalu array A sama dengan array I, lalu ketemu dengan true ya. Untuk incrementnya yaitu I sama dengan I plus 1. Oke. Kita lihat apakah ada yang salah. Kita lanjut lagi untuk memasukkan kita masukkan pengecekan kondisi if itu ketemu lalu cout nilai x ada. Oke, lanjut untuk dan jika kita tes dulu. Di sini ada yang salah. Kita lihat dulu. Yaitu di sini bukan saya menggunakan source saya menggunakan x. Coba kita jalankan. Ya, coba kita masukkan nilai arraynya itu misal 5 dan nilai array 0-nya 5, array 1-nya itu kita masukkan 6, 3, array 2-nya dan array 3-nya itu 7 dan array keempat itu 2 dan array kelimanya itu 8, array ke-6-nya 9 dan array 7-nya itu 8. Senang. Maka muncul nilai nolnya ada. Kan jika kita masukkan nilai 0, maka perintahnya akan muncul nilai 0 ada, yaitu pada array 9. Baik, langsung saja contoh yang terakhir. Untuk contoh yang terakhir yaitu deret Fibonacci. Dapat diselesaikan menggunakan array, misal akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Yaitu contohnya seperti array 0, 0, array 1, itu 1, dan seterusnya. Baik, untuk flowchart-nya yaitu yang pertama mulai, lalu kita inisialisasikan I sama dengan 2 dan array A sama dengan 10. Untuk ini kita inisialisasikan lagi array A 0 sama dengan 0 dan array A1 sama dengan 1. Lalu langkah berikutnya itu pengecekan kondisi looping yaitu I kurang dari 10 dan jika benar akan masuk inisialisasinya itu array A I sama dengan array A I kurang 1 plus array A I kurang 2 dan
integernya itu I sama dengan I plus 1. Dan jika perulangan tersebut tetap benar, akan berlanjut sampai salah. Dan jika salah, akan muncul ini, akan langkah berikutnya itu inisialisasikan I sama dengan 0. Lanjut pengecekan kondisi looping lagi, yaitu I kurang dari 10. Dan jika benar, akan muncul output array A, I, dan integernya I sama dengan I plus 1. Dan akan berulang terus jika benar, dan jika salah akan selesai. Baik, untuk programnya. Baik, kita fokus dulu. Kita masukkan yang pertama itu integernya, yaitu array A sama dengan 10, solid 10, 10, dan I untuk variabelnya. Kita masukkan array A 10, bukan 10, kita masukkan 0, lalu itu sama dengan 0, dan array A kita inisialisasikan lagi. Array A nya itu sama dengan 1. Baik, untuk di sini saya menggunakan pengecekan kondisi for, yaitu looping for. Di sini masuk pertama, inisialisasinya itu I sama dengan 2. Lalu untuk kondisinya I kurang dari 10, dan integernya itu I plus plus. Oke. Saya di sini saya masukkan array-nya. Array A yaitu I sama dengan array A itu I kurang dari 1, dan plus array A yaitu I kurang dari 2. Lanjut untuk kita masuk lagi di perulangan for lalu I sama dengan 0 untuk inisialisasinya, lalu kita masukkan kondisinya I kurang dari 10, lalu integernya I plus plus. Nah, untuk cout-nya saya masukkan nilai array A sama dengan array A I, dan kita beri spasi. Baik, di sini sudah selesai. Kita langsung saja coba jalankan. Bismillah. Ya, baik, di sini sudah muncul yang dimana contoh yang tadi yaitu array A0 sama dengan 0, array A1 sama dengan 1, dan array A2 sama dengan 1, dan seterusnya. Baik, sekian dari penjelasan mengenai nested loop dan array dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.